Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan jurnal penelitian kami yang berjudul Survei Tingkat Status Gizi dan Stres pada Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang angkatan 2018 yang beranggotakan Aisyah Rofifah, Umi Khoiriyah, Warahmat Nariau, dan Mia Agrina. Beberapa penelitian menunjukkan masalah gizi lebih juga dialami oleh mahasiswa seperti penelitian di Bosnia yaitu 18,09%, begitu pula di Iran sebanyak 17,8%, serta Malaysia sebanyak 21%. Dalam kondisi ini, mahasiswa memiliki banyak tuntutan seperti IPK yang tinggi, tugas dengan deadline singkat, kegiatan sosial mahasiswa, ditambah dengan tugas akhir pengerjaan skripsi serta syarat kelulusan. Hal tersebut disebabkan adanya stres, perubahan perilaku makan, emotional eating, kualitas tidur, dan asupan gizi sehingga berdampak pada masalah gizi lebih. Tuntutan akademi yang dihadapi mahasiswa akhir menjadi stresor yang menyebabkan mahasiswa rentan mengalami stres dan gangguan tidur. Seperti penelitian mahasiswa di Depok, terdapat 38,4% mahasiswa mengalami stres ringan, 61,6% stres sedang, dan 44,6% mengalami gangguan tidur. Stres ringan ditandai dengan adanya ketidaknyamanan menerima kritikan dan kondisi serta sering lupa. Stres sedang ditandai dengan adanya perselisihan antar teman, tugas berlebihan, permasalahan keluarga, dan sebagainya. Tekanan atau beban pada mahasiswa biasanya memiliki dampak pada berkurangnya waktu tidur yang menyebabkan menurunnya kualitas tidur. Kualitas tidur yang tidak baik yakni kurang dari 7 jam per hari menunjukkan indeks massa tubuh yang lebih tinggi. Kondisi stres yang dialami remaja akan memicu kelenjar adrenal melepaskan kortisol lebih banyak sehingga respon alami tubuh terhadap kondisi stres. Tingginya kadar kortisol akan merangsang tubuh mengeluarkan hormon insulin, leptin, dan sistem neuropeptid yang akan membuat otak membangkitkan rasa lapar sehingga timbul keinginan untuk makan, memilih makanan yang tinggi gula dan lemak serta berkalori. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi status nutrisi remaja. Kondisi yang menjadi stresor dapat juga dialami oleh mahasiswa kesehatan, terutama mahasiswa tingkat pertama. Stresor yang muncul dapat berupa perubahan lingkungan belajar, lingkungan pertemanan, serta tempat tinggal yang baru. Kesulitan dalam beradaptasi mendorong mahasiswa untuk melakukan mekanisme coping seperti perubahan status gizi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tertarik untuk mengetahui tingkat status gizi dan stres pada mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang angkatan 18. Baik, yang selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian survei. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat status gizi dan stres serta hal-hal menyebabkan tingkat status gizi dan stres pada mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Psikologi dan Kesehatan angkatan 2018. Variabel pada penelitian metode yang digunakan yaitu variabel bebas adalah mahasiswa, sedangkan variabel terikat yaitu status gizi dan stres. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat stres dan status gizi mahasiswa atau mahasiswi jurusan Gizi dan Psikologi angkatan 2018 di UIN Wali Songo Semarang. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 5 kategori berdasarkan kecemasan, depression, anxiety, stress scale atau DAS dengan tingkat stres yaitu normal, stres ringan, stres sedang, stres berat, dan stres sangat berat. Untuk tingkat status gizi sendiri, peneliti menggunakan kategori berdasarkan standar antropometrik penilaian status gizi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010. Adapun kategori dengan menggunakan IMT untuk usia di atas 18 tahun yaitu obesitas, gemuk, normal, kurus, dan sangat kurus. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat dijabarkan mengenai tingkat stres mahasiswa atau mahasiswi UIN Wali Songo Semarang seperti pada tabel di bawah ini. Kategori normal banyak mahasiswa dan presentasinya tidak ada. Stres ringan banyak mahasiswanya 8 dengan presentase 36%. Stres sedang terdapat 6 mahasiswa dengan presentase 27%. Stres berat terdapat 5 mahasiswa dengan presentase 23%, stres sangat berat dengan 3 mahasiswa dan presentase 14%.
Merujuk dari hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan data yang tertera pada tabel 1 sebelumnya, diketahui bahwa tingkat stres mahasiswa atau mahasiswi jurusan Gizi dan Psikologi angkatan 2018 di UIN Melisongo, bila dilihat persentasenya, maka kategori yang paling banyak adalah stres ringan. Selanjutnya diikuti stres sedang, stres berat, dan stres sangat berat. Dari data tersebut, perbedaan tingkat stres mahasiswa atau mahasiswi dapat dilihat pada diagram tersebut. Dilihat dari tabel sebelumnya dan diagram 1, diketahui bahwa tingkat stres mahasiswa atau mahasiswi jurusan Gizi dan Psikologi angkatan 2018 di UIN Walisongo yang berada dalam kategori stres ringan sebesar 36%, dengan tingkat stres yang berada dalam kategori stres sedang sebesar 27%, dengan tingkat stres yang berada dalam kategori stres berat sebesar 23%, dan persentase terendah adalah dengan tingkat stres yang berada dalam kategori stres sangat berat sebesar 14%. Untuk tingkat status gizi mahasiswa atau mahasiswi jurusan Gizi dan Psikologi angkatan 2018 di UIN Walisongo, setelah diketahui berat badan dan tinggi badan, kemudian dihitung dengan menggunakan penilaian antropometri berdasarkan IMT, sehingga didapat seperti tabel berikut. Berdasarkan nilai hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan data yang tertera pada tabel di atas, secara umum, status gizi mahasiswa atau mahasiswi jurusan Gizi dan Psikologi angkatan 2018 di UIN Walisongo dapat dikatakan berada dalam kategori normal, dengan beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang berada dalam kategori kurus, sangat kurus, gemuk, dan obesitas, namun dengan jumlah yang relatif kecil. Berdasarkan diagram tersebut, diketahui bahwa status gizi mahasiswa atau mahasiswi jurusan Gizi dan Psikologi angkatan 2018 di UIN Walisongo secara umum adalah normal, dengan persentase sebesar 59%, kemudian status gizi kurus dengan persentase sebesar 27%. Selanjutnya, status gizi gemuk dengan persentase sebesar 9%. Selain itu, status gizi obesitas memiliki persentase yaitu 5%. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa UIN Walisongo, Semarang, Fakultas Psikologi dan Kesehatan angkatan 2018 memperoleh jumlah sampel sebanyak 22 mahasiswa atau mahasiswi. Sampel diperoleh berdasarkan jumlah mahasiswa yang mengisi kuesioner melalui Google Form yang dibagikan. Selain sampel juga diperoleh data-data tentang status gizi dan tingkat stres pada ke-22 mahasiswa tersebut. Selanjutnya, pembahasan tentang stres. Sesuai hasil penelitian dilakukan pada mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan angkatan 2018, terdapat beberapa mahasiswa yang mengalami stres, baik itu ringan sampai stres berat. Berdasarkan penyebab yaitu rasa cemas dan ketidakpastian yang telah disebutkan di atas dan telah dimasukkan dalam daftar kuesioner, pertanyaan yang dibagikan pada mahasiswi, diketahui bahwa umumnya mahasiswa cenderung merasakan cemas karena terutama pada saat ujian atau pembagian tugas. Misalnya cemas akan hasil dari nilai yang akan diberikan oleh para dosen. Kemudian selain itu juga biasa menerka apakah jawaban yang diisi pada lembar ujian sudah benar atau salah. Jika benar, kira-kira berapa nilai yang akan diperoleh. Kemudian jika salah, berapa nilai yang akan diterima. Perasaan cemas adalah suatu kondisi yang khawatir terhadap suatu masalah yang tidak jelas penyebabnya. Selanjutnya, pembahasan tentang status gizi.
Di penelitian ini, untuk menentukan status gizi pada mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan angkatan 2018 mengacu pada nilai IMT, di mana nilai IMT itu adalah membagi berat badan dengan tinggi badan dalam meter. Berikut tabel klasifikasi IMT. Di sini dipaparkan IMT secara umum sama IMT Asia Pasifik. Nah, di sini kita memakai IMT Asia Pasifik di mana acuan underweight itu di bawah 18,5. Kalau normal 18,5 sampai 22,9, overweight 23 sampai 24,9, obesitas 1 25 sampai 29,9, obesitas 2 itu lebih dari 30. Nah, setelah dilakukan penelitian, berdasarkan hasil penelitian tuh ditemukan 6 mahasiswa yang memiliki status gizi underweight, kemudian 13 mahasiswa yang berstatus gizi normal, 2 mahasiswa yang menggemuk, dan 1 orang mahasiswa yang mengalami obesitas. Diketahui bahwa gizi kurang akan mengakibatkan pertumbuhan tidak optimal, produksi tenaga yang tidak optimal, pertahanan tubuh atau antibodi yang kurang. Sedangkan gizi lebih akan menyebabkan obesitas dan kegemukan, di mana obesitas dan kegemukan itu merupakan bisa menyebabkan beberapa penyakit, di mana yaitu penyakit kardiovaskular. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.